Jadi dengan belajar Al-Quran ini, semua potensi kita hidup dan ingatan kita kuat. Orang yang belajar Quran ingatannya kuat karena dia mesti mengingat mat. Habis itu dia mengingat idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, izhar. Mesti dia ingat semua. Diacak saja ayat itu. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wa huzzi, goncangkan, ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan pangkal pokok kurma yang ada di belakang. Kebetulan dia bersandar di belakang pokok kurma. Dia baru saja melahirkan anak. Siapakah dia? Maryam. Kebetulan terbuka saya surat Maryam ayat 25. Saya tak ada tadi, saya acak saja. Agak-agaknya ayat apalah yang cocok kubuka untuk ibu-ibu ini. Tuh terbuka, pas Maryam 25. Perempuan yang baru melahirkan anak, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, bersandar ke batang pokok kurma. Apa kata Allah kepada dia? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati, goncangkan batang pokok kurma itu dengan pundakmu ke belakang. Ibu baru melahirkan anak, memegang anak, disuruh menggoncang pokok kurma. Kira-kira jatuh tak pokoknya? Jatuh tak buahnya? Ibu balik dari sini, pergi ke Masjid An-Nur, jangankan sendiri, 10 ibu menggoncang. Kalau tak ada pokok kurma, cari pokok sawit. Kurma sama sawit itu kan sepupu, 2 pupunya itu. Masih ada keluarga. Tak jatuh. Apa yang maksud Allah ini? Supaya kita walaupun dalam keadaan lemah sendiri, tak ada suami, habis melahirkan, tak berdaya, tetap disuruh berusaha. Kau goncangkan, tusaqit alaiki rutaban janiyya, gugur buah kurma dari atas. Setelah membaca makharijul huruf, jangan lupa faham. Alhamdulillah, tadi saya tengok Quran yang ibu pegang itu semua di depan. Saya tengok Quran apa yang dipegang ibu ini? Quran terjemah. Quran itu kalau bisa yang ada 5. Ada Qurannya, ada tajwid merah, kuning, hijau, kelabu, ungu, ada kosakata potong-potong, ada terjemah, dan ada tafsir. Berapalah harga Quran yang ada 5-nya ini? 200.000. Harga selop, harga sepatu Idul Fitri kemarin 500.000 yang fungsinya cuma menjaga kaki dari tai ayam. Ini Quran yang menjaga kita dari neraka. Tak terbeli Quran 2. Nah, ini nampaknya ujung-ujungnya Ustaz ini jual Quran juga ini. Saya tidak ada jual produk Quran. Kalau ada yang mencari Quran macam itu, alhamdulillah. Supaya dibaca potong-potong. Ya ayyuha, hai orang-orang allazina yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, as-siyam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu artinya sebagaimana. Selama ini kama kemana? Tahu artinya potong-potong, supaya kita tahu. Nanya sama ke Ustadz Sahroni. Sahroni itu artinya 2 bulan. Artinya 2 bulan aja belajar sama beliau paham. Tak usah lama-lama. Datang ke Ustadz Doni, sengaja dipilihkan. Saya heran, saya lama juga saya menu waktu duduk tadi. Lama lah saya rasanya udah di Pekanbaru. Nggak pernah diundang orang ini. Tapi jawabannya dapat saya dari sambutan Ustadz Sahroni tadi. Pas dibilang Ustadz Sahroni, inilah Ustadz yang paling ganteng katanya. Oh, baru saya tahu. Rupanya syarat bisa ceramah di sini ganteng. Udah tetap. Jadi kalau ada Ustadz yang tidak diundang, saya kasih tahu. Berarti kalian tidak. Saya tak ada ngomong gitu. Itu kesimpulan aja. Nah, kalau sudah paham, jadi yang pertama adalah belajar dulu hurufnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya, waqaf wal ibtida'nya. Habis itu
pahami maknanya. Menangislah nenek-nenek. Kenapa nenek menangis? Saya nonton di TVRI Pak Ustadz. Ini ceritanya beberapa tahun yang lalu waktu saya ngaji. Kenapa ibu menangis? Karena saya tonton ada Ustadz ceramah di TVRI. Katanya orang yang baca Quran gak tahu artinya, gak ada pahalanya. Menangislah nenek. Terus saya jelaskan gitu. Hapus air matamu nek. Biar ku jelaskan. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Mendengarnya aja turun rahmat. Mendengar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat. Pas saya bilang tadi mudah-mudahan dapat rahmat, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu nggak bilang amin. Pas tanya, ibu kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Ustaz Rahmat Sahroni. Satu-satunya perempuan yang udah pasti dapat rahmat, istri beliau. Makanya dia tak mau dibagi ke orang lain. Sampai mana tadi hilang pula. Sedangkan mendengarnya aja dapat pahala, apalagi membacanya. Jangan pupuskan harapan orang. Khatibun nasa ala qadri uqulihim. Kalau ngomong di depan orang itu sesuaikan dengan pemahamannya. Udah tahu ceramah di depan ibu-ibu. Mereka baru belajar nun mati ketemu dengan qaf. Ming. Tiba-tiba datang penceramah ngundang. Siapa yang baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya. Kata dia, aku baru hari ini mengaji. Itu perlunya dai, mubaligh, ustaz itu belajar sosiologi, antropologi, psikologi. Sosiologi, kenali sosial masyarakat. Apakah mereka yang udah ngaji? Jadi mereka baru ngaji ini kasih motivasi. Saya ini Pak Ustadz ngaji, nggak paham saya. Jangankan nggak paham, mendengar aja dapat pahala. Itu ustadz yang mengatakan nggak dapat pahala. Ustadz terlaknat itu. Laknat artinya apa? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat. Tak ada kasih sayang dia. Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Nanti dia bangkit bersama malaikat. Aku ni tak ustaz, aku ni tak doktor, aku ni tak ustazah, aku ni tak qari'ah. Macam mana Pak Ustaz? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatak. Orang yang baca Quran yatatak. Yatatak itu artinya terbata-bata. Orang baca Quran alif bata sajim haqo, dia bata. Maka disebut terbata-bata. Orang yang baca Quran wa yatatak terbata-bata, wa huwa alaihi syaqq, berat dia membaca Quran. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Ibu saya, kakak saya, makcik saya, uni saya yang merasa berat baca Quran dapat pahala 2. Pertama, pahala baca Quran. Yang kedua, pahala semangat kerja keras. Mudah-mudahan ibu semua mendapatkan itu. Saya nggak lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru amsalihha. Satu huruf dibalas 10. Alif lam mim 30. Jadi kalau ada ibu yang tidak lancar baca Quran, justru makin banyak pahalanya. Kalau lancar hurufnya sedikit. Alam nashrah laka sadrak. Sedikit. Tapi kalau tak lancar, alam nashrah. Tapi janganlah pula tak lancar terus. Sampailah simpang Harapan Raya dekat flyover. Sampai di situ bawa mobil ini. Tiba-tiba sampai di simpang Harapan Raya Sudirman flyover, lampu sudah hijau.
lampu sudah hijau, ada mobil satu di depan, maju tidak, mundur tidak, kanan tidak, kiri tidak. Ibu kebetulan di belakang. Ibu marah atau tak marah? Tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena ada tulis di atas, belajar. Makanya ibu kalau mau ustadz-ustadz ini tak marah, tulis di sini, belajar. Di sini, belajar. Tapi jangan lupa, ada tulisan di belakang, belajar 11 kali pertemuan. Setelah 11 kali keluar SIM. Kalau sudah keluar SIM, lewat dari flyover, masuk ke simpang nangka, tak maju, tak mundur, prip, kena hukuman. Lalu bapak polisi pun nanya, mau tilang di sini apa di pengadilan? Nah, bayarlah dendanya. Nanti yang salah itu bayar dendanya. Uang denda itu untuk pembebasan tanah rumah pencinta Quran. Setuju? Saya ini tidak orang kaya, duit tak banyak. Tapi untuk membuat iklan nanti kita buatkan. Wahai bapak ibu orang-orang kaya yang ada di Pekanbaru, di bumi lancang kuning, yang kalian sudah diintai-intai malaikat maut. Kalau kalian mati, rumah besar tinggal, mobil tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Kalau kalian mau dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat, serahkanlah tanah dan ruko kalian ke Majelis Pencinta Quran. Hubungi nomor 0853 6487 0424. Ingat, malaikat sudah di jalan. Nanti potong videonya, kita masukkan ke Instagram. Supaya apa? Tujuan kita tak ada jahat, kita tak ada hasad dengki. Tujuannya apa? Supaya dia dapat amal jariah. Berapa banyak gubernur Riau dari zaman dulu? Pak Suripto meninggal, Pak Arifin Ahmad meninggal, Pak Subrantas meninggal. Berapa banyak wali kota Pekanbaru meninggal. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit, meninggalkan utang. Tapi insya Allah harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, Majelis Pencinta Quran meninggalkan rumah Quran yang kekal abadi hingga hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Proses pertama, pembebasan tanah. Setelah pembebasan tanah, jangan lupa tanahnya diurus akta ikrar wakaf. Wakaf dari anggota Majelis Pencinta Quran ke Yayasan Pencinta Quran, dibawa ke kantor KUA. Makanya nanti kalau Ustadz Doni dengan Ustadz Oren dan Ustadz Sahroni ke kantor KUA, jangan curiga. Karena mereka ini mengurus akta ikrar wakaf. Ini saya jelaskan ini dari sekarang supaya jangan ada fitnah di antara kita. Jadi Ustadz kalau mau ke KUA aman, udah saya amankan udah. Nah, setelah dapat selembar, urusannya tak lama. Masuk jam 8, jam 11 keluar. Setelah dapat selembar, dibawalah surat itu ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka namanya di atas hak milik tanah ini, pemiliknya adalah Yayasan Majelis Pencinta Quran. Maka tanah itu tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan, tak bisa diperjualbelikan. Karena hubungan kita ini adalah hubungan trust, kepercayaan. Jangan sampai rusak hati. Mari jaga hati. Jangan sampai sakit hati. Nyambung aja cerita. Setelah tanahnya dapat, apalagi? Lalu kemudian peletakan batu pertama. Nanti kalau untuk peletakan batu pertama, undang Ustadz Oren, Ustadz Sahroni, Ustadz Doni. Saya jangan. Karena beberapa batu yang saya letakkan itu tak bertambah-tambah. Saya nanti undang pas acara pengguntingan pita dan pemencetan tombol. Allahu Akbar.
Ini majelis pencinta Quran, ditutup pakai layar. Nanti kata panitia, nanti Ustadz pencet tombol, nanti terbuka ini Pak Ustadz dan ada burung merpati terbang. Balon-balon pun terbang ke atas. Begitu dipencet, rupanya macet pula layar. Mau macet mau lancar, yang penting berdiri ini insyaallah. Milad yang ketiga kita launchingkan program pembangunan rumah Quran ini. Saya mau milad keempat peresmiannya nanti. Siap? Maka siapa yang ada cincin, gelang, rantai, subang, anting, gigi emas, masuklah. Saya mau cerita nih, mau cerita. Ibu jangan tersinggung ya, janji ya. Ada seorang ibu-ibu, gelang, cincin, rantai, subang, anting, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Ajal sampai, mimda tema taya bawati. Kalau bisa mengijab berarti udah tua. Anak sekarang nggak tahu. Anak sekarang mana tahu dia memdate mata ya bawati. Tahu dia aa bataba tatata basaba. Meninggal ibu ini. Adiknya datang melapor ke saya. Ustadz, ya. Ingat Ustadz almarhumah kakak kami? Ya ingat saya. Gelangnya, rantainya, cincinnya, subangnya, antingnya Pak Ustadz. Satu mangkuk cuci tangan. Mana sekarang bu? Habis diambil. Habis Pak Ustaz. Saya bukan curiga sama bapak itu, bukan. Ini harta kita adinda, sehidup semati. Begitu malaikat maut datang, aku hidup, kau mati. Ini harta gono gini, begitu malaikat maut datang, aku begono, kau begini. Maka kalau mau aman ibu, dapat pahala bacaan Quran, kalau bahasa kampung awak 24 hours, 24 jam tak putus. Karena anak-anak di rumah Quran itu dari mulai bangun jam 3 malam, tahajud, murajaah, mengulang hafalan, menambah hafalan baru, sholat subuh berjamaah, zikir, baca Quran, doa, masuk kelas, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, malam, tak putus 24 jam. Orang yang hafal Quran itu satu hari murojaahnya 2 juz, ngulang. Berarti 1 bulan dia khatam 2 kali. 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. 100 saja santri kita. Majelis Pencinta Quran punya santri 100 aja. Amin. Berarti ibu dapat pahala khatam Quran 1 bulan 200 kali khatam.